Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan ya. Untuk hari ini adalah bacaan untuk Virgo lagi. Kalau yang kemarin itu tentang love reading ya, tentang love story-nya si Virgo. Nah yang sekarang the hidden truth aja ya, soalnya kan udah yang love-lovean. Jadi yang ini the hidden truth aja. Oke, bukan bonus karena memang sudah jadwalnya Virgo. Setelah Leo pasti Virgo ya. So ini sudah jadwalnya Virgo. Jadi ini adalah the hidden truth, apa yang tidak kalian ketahui atau mungkin ingin kalian ketahui pada saat kalian menonton ini ya. Thank you. Oh, oke. Thank you. Need some more, please. Some more card. Hey. Ah. Sebentar ya. Need some more. Thank you. Thank you. Oke, yang pertama adalah Five of Pentacles. Akan ada yang meninggalkan atau yang ditinggalkan oleh si Virgo, atau Virgo yang meninggalkan atau orang tersebut yang meninggalkan Virgo. Itu bisa dalam bentuk orang kalau itu sebuah hubungan. Ada juga yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hidupnya yang sekarang untuk sesuatu hal, dan udah nggak mau lagi menoleh ke belakang. Sifat Virgo banget ya, kalau udah jalan udah nggak nengok lagi ke belakang, udah bodo amat ya nggak sih Virgo. Oke. So memang ini memang seharusnya ditinggalkan oleh Virgo karena udah nggak lagi bagus untuk kehidupannya, untuk mungkin untuk hubungannya, apapun itu dihubungkan aja sama kehidupan kalian ya, mau ini tentang percintaan, mau ini tentang hidup, tentang apapun itu ya Virgo. So ada yang ditinggalkan, meninggalkan, baik itu pekerjaan, kehidupan ataupun percintaan. Kemudian apalagi, Two of Swords, keadaan dimana kalian merasa kalau ini dilakukan apakah akan baik atau tidak, masih bingung. Saya mau lihat yang selanjutnya ya. Mau dilakukan mau tidak, silahkan kalian kembalikan kepada diri kalian masing-masing, karena cerita hidup yang sedang berlangsung saat ini memang agak rumit untuk sebagian Virgo, sebagian besar dari Virgo. Bukan berarti tidak nyaman dengan kehidupannya. Kalau soal kenyamanan mungkin nyaman-nyaman aja, tapi cukup rumit, complicated, karena orang-orang yang berada di sekitar Virgo yang juga complicated. Jadi bikin Virgo yang ngerasa ribet amat sih. Sebenarnya yang ribet Virgo atau yang lain gitu ya. So pikiran tersebut mendua. Kalau saya bilang sih ribet dua-duanya sih sebenarnya. Ada saat dimana orang tersebut ribet sama kita, atau ada saat dimana Virgonya juga ribet dengan keadaan gitu. Tapi memang ini adalah keadaan dimana Virgo harus memilih, atau Virgo dihadapkan pada situasi dimana pertimbangannya tuh banyak gitu. Kalau make sense untuk kalian boleh komen lah ya. Kalau boleh cerita untuk saya sih make sense ya. Ada hal dimana saya terjepit atau terdesak di situasi yang saya tidak mau gitu, dan saya jadi pikirannya bercabang. Ini bagaimana menyelesaikannya gitu. Kalau yang tadi ditinggalkan atau meninggalkan ya udah jelas. Kalau saya meninggalkan kehidupan lama saya untuk kehidupan yang baru, yang kalau orang mendengar cerita saya mungkin mereka akan bilang goblok banget loh. Tapi iya itu pilihan. So
memilih sesuatu yang memang tidak bisa kita prediksi di depannya. Oke, mereka pasti kalian bilang, lah kan Mbak Lucy enak membaca tarot, bisa tahu gimana ke depannya. My dear, pun kalau saya tahu gimana ke depannya, itu tidak akan bisa menghindari takdir. Jelek atau baik itu pasti ada, nggak mungkin baik terus. Ya siapa saya gitu, saya kan cuma manusia biasa. So keadaan itu yang terjadi di Virgo saat ini, dimana berada di situasi yang bingung nih, ya bingung menentukan apa yang harus dilakukan sebaiknya, karena memang berada di situasi yang terjepit, situasi yang menuntut si Virgo berpikir keras gitu. Udah pun harus meninggalkan atau ditinggalkan, terus jadi mendua gitu. Bukan karena itunya ya, bukan karena meninggalkan atau ditinggalkan, karena itu udah oke aja buat Virgo. Ya udah, yang udah lepas aja. Virgo tuh bukan orang yang ya bisa baper beberapa saat, tapi habis itu udah gitu. Bapernya cuma sementara, habis itu baik lagi, oke lagi gitu. Virgo biasanya kayak gitu. Tapi ya situasi itu yang membuat si Virgo berpikir keras, ini lanjutannya bagaimana gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi dia masih bingung dengan keadaannya, setengah bingung lah ya. Kemudian ada Nine of Pentacles. Dalam segi keuangan juga sudah diusahakan segala daya dan upaya, semuanya dilaksanakan, tapi masih belum bisa, masih belum kondusif juga keadaan keuangan, dan memang masih belum bisa menjadi lebih baik kalau keuangan ya. Pada saat depan-depannya sih, kalau yang belakang sih sebenarnya ada sesuatu hal, tapi nanti ya. Di depan-depannya ngerasanya kayak ini keuangan kok nggak baik-baik ya dari kemarin ya. Jadi keuangan yang nggak baik-baik itu seperti gini, sudah melakukan segala hal, tapi itu kayak ada hasilnya, tapi tidak seperti yang diharapkan. Jadi hasilnya cuma ya begitulah gitu ya. Oke, kemudian ada Queen of Swords yang terbalik. Apa yang kalian harapkan untuk bisa membantu kalian ternyata tidak bisa. Orang atau suatu keadaan atau apapun yang seharusnya bisa membantu kalian, tapi ternyata tidak membantu sama sekali. Dan itu juga yang menjadi kebingungan si Virgo. Aduh, saya kan berharap itu menjadi bantuan, tapi kok enggak gitu. Jadi ya memang agak berada di situasi yang waduh gimana nih gitu kan. Oke, kemudian Queen of Wands yang terbalik. Kabar baik yang ditunggu pun tidak datang. Mengharapkan kabar itu tidak ada, bukan tidak datang, tidak ada. Jadi kalau datang kan page ya, biasanya memberi kabar penyampai gitu. Tapi ini hal-hal yang kalian inginkan, ada komunikasi lah, seperti itulah ya, ada komunikasi tapi itu tidak terjadi. Komunikasinya tentu saja yang diharapkan Virgo adalah komunikasi yang baik sehingga bisa memperbaiki keadaan gitu ya, dan itu tidak terjadi, nggak ada komunikasi yang baik. Kemudian Four of Swords-nya terbalik. Meskipun demikian, keadaan stuck, di mana Virgo stuck di satu masalah atau di satu kehidupan, itu akan segera berakhir sih kalau begini ya, kalau terbalik. Nanti akan ada ya pencerahan atau apapun itu, sehingga Virgo bisa move ke hal-hal yang selanjutnya yang harus dilakukan, dan itu baik-baik saja ya. Hopefully, aminin yang baik-baik ya please. Ada Five of Swords, 5 lagi, ini 5 melulu. Sebentar, ada lagi nggak 5-nya? Untung nggak ada, cuma 2. Oke, ada Five of Swords. Akan ada hal yang bikin kalian argue atau berantem atau memperebutkan sesuatu atau bertengkar. Tapi yang menang sih Virgo. Kan kartunya kan di kalian ya. Yang menang sih Virgo. Oke, by the end kalian yang menang gitu. Pada akhirnya kalian yang menang, tapi ngeselin gitu. Udah ngeselin duluan di depan. Gimana pun kesel aja dengan situasi itu, dengan argue itu, dengan pertengkaran itu, kesel aja gitu. Walaupun nanti akhirnya si
Virgo yang menang tetap aja kesel duluan di depan, ya kan. Terus apa lagi? Oh, ada Six of Cups. Untuk sebagian Virgo ya, nggak semua. Untuk sebagian Virgo ada yang datang memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan hal-hal yang baik untuk kalian, so aminin aja. Tapi saya bilang sebagian, karena yang sebagian lagi masih stuck di hal yang sama dan gak ada yang datang gitu. Tapi sebagian Virgo ada yang datang dan memberikan cinta. So selamat ya untuk Virgo yang seperti itu. Pagi kalian yang menunggu hal ini sudah kalian tunggu lama dan bikin kalian bingung. Padahal kalian udah meninggalkan yang harus ditinggalkan, sudah melepaskan apa yang harus dilepaskan, tapi itu belum datang. Nah, ini saatnya untuk Virgo yang dalam keadaan seperti itu. Ini saatnya ada yang datang untuk kalian, memberikan cinta, memberikan perhatian, care sama kalian, dan itu sesuatu hal yang besar loh. Gitu. Sayangnya tidak untuk semua Virgo ya. So, untuk Virgo yang seberuntung itu, selamat ya. Untuk yang belum beruntung, sudahlah ya, terima saja. Terima saja. Oke, the Hierophant ini dalam posisi yang bagus. So, clarity tentang hal yang berhubungan dengan spiritualitas Virgo. Apapun yang menjadi pergumulan kalian akan dijawab. Yakin aja dijawab. Ada yang bilang, malu sih, yakin bener. Ntar kalau nggak dijawab gimana? Kecewa. Biasa tuh Virgo suka mikirnya kayak gitu ya. Nanti kalau enggak, nanti kita kecewa. Ya udah sih, tapi kan kalau kita yakin ada hal baik yang menunggu kita di depan sana, dan secara spiritual sudah kita lakukan, berdoa, kemudian memohon, kemudian mengakui jika kita punya kesalahan sama Tuhan gitu kan, kemudian berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, memperbaiki diri, dan kita boleh berharap untuk hal-hal baik kan, doa terjawab dan apa yang kita inginkan tercapai. Ya udah, kalau memang kita sudah melakukan bagian kita kan cukup melakukan bagian kita aja. Yang lain-lain itu kita nggak bisa touch, nggak bisa pegang, itu urusannya yang kuasa gitu. Even pembaca tarot cuma bacain tarot doang, emang bisa merubah takdir, merubah nasib? Merubah nasib bisa dengan berusaha lebih keras, tapi merubah takdir itu urusan Tuhan. Ini bukan ramal-meramal yang terus nggak ada solusinya apa-apa gitu. Ini adalah hal yang memang saya harus lakukan, membaca tarot untuk kalian. Habis itu saya tidak pernah mengambil bagiannya Tuhan gitu. Jadi ya biar aja nasib masing-masing orang atau takdir masing-masing orang berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Kalau kalian melihat bacaan tarot sebagai hiburan atau bagian dari sesuatu hal yang baik, ya itu yang saya inginkan gitu kan. Tapi jangan sampai bacaan tarot ini malah bikin kalian tambah galau. Saya tidak mau seperti itu. Oke, Virgo, yang selanjutnya ini yang saya bilang tadi, ada hal baik dalam hal keuangan. Ya, ada rezeki yang bagus, rezeki nomplok mungkin. Oke, Pak. Tapi memang ada hal yang baik dalam segi keuangan yang akan datang. Aminin aja, amin gitu. Saya juga Virgo, jadi kita amin rame-rame ya. Oke, ada hal baik dalam hal keuangan. Sun, kapan balusi? Waktunya kan beda-beda sama orang. Enggak semua orang sama gitu. Masa iya misalnya saya bilang besok tuh semua Virgo besok dapat rezeki nomplok, aneh ya ngasih. Tuh udah kayak apa aja, emang uang turun dari langit kan nggak mungkin. Terus uangnya datang ke Virgo doang gitu kan, orang lain yang bukan Virgo nggak dapet, yang lucu lah ya kayak gitu ya. Intinya ada sesuatu hal yang baik di bidang keuangan untuk si Virgo. Aminin aja ya untuk kita Virgo. Oke, lanjut dengan Eight of Cups yang terbalik. Untuk kalian yang tadi di depan harus meninggalkan sesuatu dan sudah ditinggalkan, ya udah, kalian udah bisa move on kan dari situ, ya kan? Kalian nggak harus lagi terpaku sama seperti itu, dan udah, karena itu udah selesai, nggak ada lagi hal yang memberatkan kalian, nggak ada lagi yang harus kalian tinggalkan, yang orang udah kok, udah selesai kok. Jadi memang itu sudah terselesaikan, dan hopefully itu terselesaikan dengan baik.
Kenapa? Karena kalau nggak baik masih jadi ganjalan, karmanya masih nyangkut di situ. Ya bagaimana? Melanjutkan hidup juga nggak tenang ya kan, nggak nyaman. Oke. Kemudian ada Seven of Wand. Ya tentu saja masalah tidak berhenti. Udah tadi ada beberapa masalah yang terselesaikan dengan baik, iya. Argue yang dimenangkan oleh Virgo, iya. Dapat rezeki juga, iya. Tapi masalah ada aja terus, dan akan ada lagi beberapa hal yang harus kalian selesaikan. Jadi siap-siap aja Virgo ya, ada hal-hal yang harus kalian selesaikan. Please jangan lari, tapi tetaplah di situ ya. Tetap sama-sama bersama dengan keyakinan kalian bahwa kalian bisa melalui semua ini dengan baik ya Virgo ya. Lalui saja dengan lapang dada. Oke, lanjut. Saya pakai kartu apa ya? Witches Tarot aja ya. Saya buka Witches Tarot. Thank you. Udah langsung aja dia. Thank you. I need some more for Virgo. Oh, banyak. Good. Ini aja deh. Wow. That's a good things. Ini berapa sih? 6, 9, 10, 11. Oke, kurang 1 berarti. Thank you. I need one more for Virgo. Oke, yang itu aja. Ini aja ya. Ya. Oke, hal baik. Hal baik. Senang. The Hangman yang terbalik. So, soon, secepatnya hal yang stuck di hidup kalian, ya kan? Yang tadi tuh udah gak ngenes banget, ditinggalin, meninggalkan, ya kan? Mendua, bingung, ya kan? Situasi yang stuck akan kembali normal lagi. Karena tadi Four of Swords-nya juga kan terbalik ya. So, memang situasi yang stuck akan kembali lagi menjadi normal soon. Walaupun ada lagi masalah, tetap aja masalah. Ten of Pentacles-nya terbalik untuk sebagian dari Virgo. Masalah keluarga masih tetap menjadi isu di dalam kehidupan kalian, masalah keluarga ya. Tapi kabar baiknya ada The Lovers. Virgo punya soulmate, ya, punya orang yang memang ditakdirkan untuk bersama kalian dan semesta mendukung. Soulmate, twin flame, ingat, bukan semua Virgo, tidak resonate untuk semua Virgo. Lucu aja kalau semua Virgo di dunia ini punya soulmate atau twin flame. Aneh aja. Kalau yang tanya-tanya tentang itu nggak bisa di general reading ya, karena itu masuknya lahan personal. Jadi kalau ingin tahu apakah dia beneran soulmate atau twin flame atau tidak, tanyakan secara personal di personal reading, karena kalau di general reading tidak bisa kelihatan, tentu saja ya. Lanjut dengan Three of Wands. Three of Wands yang dalam posisi bagus. Kenapa saya senang? Karena Three of Wands itu bicara tentang melihat masa depan dengan pilihan kita. Dan ini di posisi yang bagus berarti apa? Yang kita pilih Virgo, yang kalian pilih Virgo itu adalah hal benar. Kalau kalian tadi masih mendua dan berpikir ini benar enggak, ini enggak, ya udah, selama itu tidak merugikan kalian dan tidak merugikan orang lain, dan itu adalah hal benar yang harus dilakukan. Kalau Virgo sudah memilih itu untuk masa depannya, sok dilakukan. Tapi ingat, jalannya tidak mudah. Masalah selalu ada, rintangan, halangan, tantangan selalu ada. So, tidak akan mudah. Ya, tidak akan mudah. Lanjut dengan Knight of Sword. Oke, terbalik. Untuk kalian Virgo yang masih mager, ayo kembalikan semangat kalian, ayo berjuang lagi untuk hidup kalian. Ini ada hal-hal baik yang menanti kalian loh. So, yang mager
Ayo bangun lagi, bangkit lagi, dan berjuang untuk masa depan kalian. Apa yang sudah kalian pilih, walaupun kalian masih ragu-ragu, seperti yang saya bilang, doakan saja, dan selama itu tidak merugikan kalian dan tidak merugikan orang lain, jalani aja. That's your future, dan itu bagus untuk masa depan kalian. Oke, ada apa lagi? Ada Page of Cups. Kalau tadi kan di kartu yang sebelumnya bilang ada yang datang memberikan perhatian, care kepada Virgo, ini juga sama. Memang ada yang datang kepada Virgo dan memberikan cinta. Apalagi ada The Lovers ya. Berarti ada soulmate untuk Virgo yang masih menunggu soulmate-nya sudah datang, belum datang, ya ini akan datang ya. Soulmate-nya akan datang. Congratulations. Saya ngerti nggak semua Virgo pastinya ya, tidak resonate untuk semua. Tapi iya ada yang datang dan itu soulmate kalian. Oke. Suatu hari saya pernah membacakan tentang soulmate yang datang untuk Virgo. Beberapa hari kemudian saya ketemu dengan soulmate saya. Dan saya kaget, padahal teman saya bilang, kan lu juga Virgo, walaupun bikin bacaan untuk umum, tetap aja saya juga Virgo, jadi bisa terimbas. Oh iya benar juga tuh teman saya, agak-agak, dia bilang gini, lu tolol amat sih lu, gitu. Udah tahu kamu Virgo, masa iya itu tidak bisa terjadi dalam kehidupanmu. Oh iya, saya juga mikir, oh iya benar juga ya, benar juga. Tapi memang saya nggak pernah mikir bahwa itu adalah bacaan untuk saya ya, karena saya kasih untuk umum. Oke. Kemudian ada Six of Pentacles yang terbalik. Kalau kemarin-kemarin kalian merasa kalian memberi terlalu banyak, dan sekarang menghentikan itu ya, menghentikan itu, please jangan. Ini kalau saya bilang harusnya kalian tetap aja memberi. Apapun itu, sekecil apapun pemberian kalian, itu akan sangat-sangat berguna bagi orang lain, orang yang diberi gitu ya. Ada The World dalam posisi yang bagus juga. Aku senang, saya senang. The World adalah ketika semesta mendukung segala sesuatu yang kita lakukan dan kita planningkan. So iya, apapun planning kalian Virgo didukung oleh semesta. Ingat ya, asal itu baik untuk semua, asal itu tidak melanggar perintah Tuhan tentu saja. Ya kalau planning kalian yang aneh-aneh seperti ngerusak atau ngejahatin orang, ya bukan gitu juga. Bisa berhasil tentu saja, karma baliknya mau, resikonya mau, ya kan? Semua kan ada resikonya, hal baik atau hal baik, semua ada resikonya. Oke. Nine of Wands, ya udahlah ya, terjadi banyak hal yang mengelilingi kalian dan akhirnya kalian harus menyelesaikan itu. Seperti kartu yang tadi juga ada yang di kartu yang sebelumnya, memang akan ada hal-hal yang perlu kalian selesaikan. Ayo fight aja. Makanya tadi saya bilang ayo bangkit lagi dan maju untuk kehidupan kalian yang lebih baik gitu. Jangan mager ya, karena di depan sana ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan, ya kan? Mungkin saat ini belum kelihatan, tapi nanti, atau mungkin ada yang bilang udah kelihatan nih Mbak Lucy, ya udah, ya emang begitu. Jadi harus diselesaikan. Ya, ada The High Priestess yang terbalik. Oke, yang sholatnya masih bolong-bolong, yang suka lupa ke gereja, yang nggak berdoa, nggak tekun berdoa, tolong dikembalikan lagi ya. Karena itu tadi banyak hal di depan yang akan menuntut pemikiran kalian, hal-hal yang menuntut penyelesaian. Kalau kalian nggak deket dengan Sang Pencipta, nanti ujung-ujungnya kalian stres lagi, galau lagi, ya kan? Nggak enak lah hidup kayak gitu. Oke, kembalikan spiritualitas kalian, please. Ada the shadow side, ada hal-hal yang tidak terlihat. Nah itu tadi yang merupakan bagian dari masalah atau tantangan atau rintangan yang ada di depan kalian. So kalau kalian nggak bisa bilang, oh saya udah tahu apa yang akan terjadi, oh so tahu banget. Nggak ada banyak hal yang tidak terlihat oleh Virgo, dan itu harus dilakukan, harus dijalanin, harus tetap dilakonin Virgo. So, bersiaplah untuk segala hal. Bersiaplah untuk
segalanya. Oke, lanjut dengan The Magician. Apapun yang kalian manifestasikan untuk kehidupan kalian akan terlaksana. That's a good thing. Ya, ini dalam posisi yang baik. So, wish atau mintalah hal-hal baik untuk kehidupan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan lupa tadi ya, komunikasi dengan Sang Pencipta, relasi dengan Sang Pencipta itu dikuatin. Ini akan terjadi. Apa yang menurut kalian impossible itu possible, terlaksana. Jadi wish yang baik-baik aja, wish yang positif-positif aja, dan kalian akan mendapatkannya. Oke, Virgo. Kartunya lumayan gonjang-ganjing di depan, tapi seterusnya lah baik-baik saja. Oke, dan beberapa kartu. Oh, mau nanyain sesuatu? Pakai good tarot? Oke, boleh. Tanya sesuatu, Virgo, dan dijawab ya atau tidak. Oke, saya mau nanya dulu ya. Dia mau? Boleh loh. Saya mau nanya apa ya? Oke, baik. Saya sudah punya satu pertanyaan. Sekarang kalian tanyain ya atau tidak jawabannya. Oh, udah banyak. Oke, bisa atau enggak? Cuma satu halangannya. Cuma satu halangannya, dan halangannya itu justru besar. Jawabannya iya. Tapi dari sekian banyak halangan ada satu hal. Kalau saya pribadi saya tahu halangannya apa, dan itu halangannya higher authority justru. Manusia ya, kalau Tuhan, tapi kan kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan bilang iya, tidak ada manusia yang bisa menghalangi itu. Bener nggak? Oke? So, tetap aja percaya walaupun ada yang menghalangi ya. Karena pesannya untuk Virgo yang, karena ini jawabannya ya, patient, tetap sabar. Dan The Emperor ini memang kartunya Aries. So, mungkin untuk si Virgo yang dealing dengan Aries, pertanyaan kalian bisa relate dan jawabannya adalah iya. Walaupun ada tantangannya dari higher authority, jadi orang yang punya kekuasaan gitu, yang berusaha menghalangi keinginan kalian itu. Tapi sekali lagi dia cuma manusia, ya. Yang paling penting adalah kalau Tuhan berkehendak, nggak ada yang mustahil, ya kan? Makanya ada The Magician. Apapun itu yang tampak mustahil, tidak akan mustahil bagi Tuhan, ya. So, sekali lagi Virgo, hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, itu yang paling penting. Paling penting, itu yang terutama. Dan hubungan itu please, itu personal, nggak usah diumbar-umbar ke siapapun di dunia ini ya. Itu personal, benar-benar personal. Saya tuh tidak pernah pengen tahu kamu agamanya apa sih, because I don't care. Mau agamamu apa kek, bukan itu, bukan ibadah loh yang dinilai, tapi gimana kalian berhubungan dengan Sang Pencipta dan berhubungan dengan manusia di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian cuma rajin beribadah tapi jahat di kehidupan sehari-hari, jahat sama orang, kemudian hubungan sama Tuhan juga cuma dilihatin ke seluruh dunia aja biar bilang, oh ini orang baik ya, ibadahnya taat ya, tapi sebenarnya itu cuma show up doang. Tuhan lihat hati loh, kelihatan loh kalau kalian tuh muna muna atau tidak gitu kan, atau memang hatinya bersih, itu kelihatan. So please, hai Michael. Ini Angel's Prayer ya. Please Virgo, yang terpenting adalah hati kalian yang bersih ya. Ya, bisa lah Virgo. Ya, bisa lah. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang macam-macam tentang orang lain atau hidup orang lain. Sudahlah, hidup baik saja lah ya. Dan hubungan kepada Tuhan yang terpenting. Nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu orang lain ngelihat, oh dia itu orang yang begini-begini, nggak perlu.
Itu nggak perlu. Oke. Baik. Sorry. Saya kasih 4 kartu ya untuk oracle cardnya. Ini dari Michael. This is my archangel, my guardian angel. Hi. You are protected, katanya. Thank you Michael for surrounding me with your protective light. Oke, jadi kalau kalian percaya dengan guardian angel atau malaikat pelindung, pasti akan melindungi kalian. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, berdoa saja sama Tuhan. Saya tidak akan menghakimi apapun. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya, ada compassion dari Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. Jadi jangan keraskan hati, lembutkan hati, dan tetap percaya bahwa yang terbaik akan datang untuk kalian apapun itu. Oke. Kemudian ada Bridget. Caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Kalian harus tetap melihat situasi ini secara deep, secara dalam sebelum memutuskan sesuatu, ya. Lanjut dengan you are good enough. Kalian cukup baik. Jadi apapun itu yang kalian lakukan, tetap aja percaya bahwa kalian baik lah ya. Kita harus tetap baik ya, tetap positive thinking aja. Oke Virgo, sekian aja bacaannya. Panjang juga ya, saya ngomongnya kebanyakan ya, cerewet ya. Ya mohon maaf kalau buat Virgo saya ngerasa kayak ngobrol sih sama teman-teman gitu. Teman-teman sesama Virgo. Ya ada satu cerita, saya pernah pergi. Waktu itu saya ulang tahun, memberikan hadiah untuk diri sendiri, karena waktu itu saya single ya, single and happy. Kemudian saya memberikan diri saya sendiri dengan pergi ke Karimun Jawa sendiri. Oke, saya pakai kalung lambangnya Virgo. Terus saya ketemu 2 cewek di sana. Yang satu ngeliatin saya sambil bilang gini, "Mbak, Virgo ya?" Si cewek yang satu itu. Saya bilang, "Iya." "Sama dong kita," gitu. Terus kita langsung bonding, langsung jadi teman baik gitu. Padahal kenal pada saat itu doang. Dan akhirnya dia sekarang udah di luar negeri, udah nggak pernah ketemu, tapi kita masih tetap di sosial media, hai atau nge-like atau komen, tetap kayak gitu. Ya emang Virgo gitu ya, sesama Virgo kalau ketemu langsung sesama Virgo gitu, kayaknya rasanya lucu aja. Dan saya senang aja seperti itu, serasa punya teman banyak ya, saudara banyak ya. Oke. Sekian aja bacaannya. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang ya. Dan tidak akan saya lupakan untuk memberikan bonus-bonus reading untuk si Virgo. Dan untuk saat ini cukup sekian aja. Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and Love, and